Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriani Akbar dengan NIM 2304040066 dari Prodi Akuntansi Syariah 5D. Laporan Auditor Independen. A. Laporan auditor independen merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang mana sebagai media formal untuk komunikasi auditor kepada pihak berkepentingan tentang hasil audit laporan. Adapun laporan akuntan publik Agois 2004, di mana lembar opini merupakan pendapat auditor tentang kewajaran laporan keuangan. Lalu ada laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, adapun standar PSAK tahun ke tahun. Nah, di mana PSAK 01 revisi 2009 berisi laporan keuangan yang bersifat komparatif. Nah, terus 2011 itu konvergensi IFRS berlaku efektif. Lalu 2012 auditor perlu memahami standar nasional. Nah, adapun perbedaan tanggung jawab auditor dan manajemen. Nah, di mana auditor independen PSA 002 SA seksi 110 di mana mendeteksi salah saja akibat kelirauan atau kecurangan. Nah, di mana manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Nah, adapun standar pelaporan auditor PSA 001 SA seksi 150 paragraf 02. Nah, di mana memastikan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan memadai dan memuat pendapat atau laporan keuangan secara keseluruhan. Terus ada tanggung jawab auditor dalam going concurrence PSA 030 SA seksi 341 paragraf 02. Nah, di mana evaluasi mencakup periode 1 tahun setelah tanggal laporan keuangan. Nah, adapun peristiwa kemudian subsequent events PSA 046 SA saksi 560. Definisi itu peristiwa setelah tanggal laporan keuangan tetapi sebelum laporan audit diterbitkan. Nah, ada dua jenis tanggal dalam laporan auditor. Nah, yang dimana ada dual dating menyebut tanggal laporan audit saat ditambah tanggal peristiwa. Terus ada satu tanggal baru sesuai peristiwa. Adapun pendapat atau opini auditor independen, di mana auditor berkewajiban memberikan pendapat atau opini mengenai kewajiban penyajian laporan keuangan perusahaan berdasarkan prinsip akuntansi berlaku umum. Nah, di mana jenis opini atau pendapat auditor PSA 029 SA seksi 508. Nah, di mana pendapat wajar tanpa pengecualian, unqualified opinion menyajikan laporan keuangan secara wajar kecuali untuk hal tertentu, misalnya keterbatasan lingkup audit. Lalu ada pendapat tidak wajar atau adverse opinion. Auditor menyatakan laporan keuangan tidak menyajikan posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas secara wajar. Lalu ada pernyataan tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion. Auditor tidak memberikan opini karena lingkup audit sangat terbatas. Hal ini bisa terjadi jika bukti audit tidak cukup atau auditor tidak independen. Bagian C yaitu elemen laporan auditor independen. Laporan audit standar tanpa pengecualian berisi 7 bagian yang berbeda, yaitu ada judul laporan, di mana laporan auditor harus memiliki judul yang jelas, yaitu laporan auditor independen. Lalu ada judul ini menunjukkan bahwa auditor bebas dari pengaruh manajemen perusahaan. Terus ada alamat laporan, di mana laporan ini umumnya ditunjukkan kepada perusahaan, para pemegang saham atau dewan di voksi perusahaan. Terus di Indonesia menurut PSA 029 SA seksi 508 laporan auditor dialamatkan kepada Dewan Komisasi. Hal ini terjadi karena Indonesia dan Amerika kemungkinan besar memiliki governansi yang berbeda. Lalu dalam FCGI 2000 terdapat 2 sistem bentuk dewan dalam perusahaan, yaitu Anglo-Saxon One Tier System, yang artinya mempunyai sistem satu tingkat, yaitu mempunyai satu dewan direksi, diantaranya manajer atau pengurus senior, dan Continental Eropa Two Tier System, yang berarti sistem 2 tingkat mempunyai 2 dewan terpisah, dewan pengawas dan dewan manajemen. Adapun paragraf pendahuluan, di mana paragraf ini mengidentifikasi laporan keuangan yang diaudit dan secara tegas menyatakan penyusunan laporan keuangan adalah tanggung jawab
manajemen identifikasi LK dan tanggung jawab. Lalu ada pernyataan tanggung jawab di auditor. Lalu ada paragraf lengkap audit yang dimana menyatakan bahwa audit dilakukan sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum. Disebutkan juga bahwa audit tidak memberikan jaminan absolut. Auditor hanya memberikan keyakinan memadai berdasarkan bukti yang dikumpulkan. Lalu ada paragraf pendapat. Nah, di mana paragraf ini berisi kesimpulan akhir auditor tentang kondisi keuangan perusahaan walaupun memberikan pendapatan. Nah, di mana auditor tidak memberikan jaminan bahwa laporan keuangan benar-benar bebas dari kesalahan, melainkan menyajikan secara wajar. Nah, itulah paparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.